I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartina Indra Ruhmana dengan nomor NIM 2002060029, kelas MPI 6B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam perubahan yang terbagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan behavior, di mana pendekatan ini didasari pada pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yang menekankan tentang pentingnya pendekatan sistematik dan struktur pada layanan konseling. Kedua yaitu ada pendekatan kognitif, di mana pendekatan ini suatu pendekatan terapi yang memfokuskan pada proses berpikir dan kaitannya dengan keadaan perilaku, emosi, serta psikologi. Ketiga yaitu pendekatan psikodinamis. Pendekatan ini merupakan teori yang berfokus pada konsep bahwa manusia itu dikendalikan oleh dorongan-dorongan tidak sadar yang berasal dari dalam diri individu. Teori ini juga merupakan bagaimana seseorang dapat mengekspresikan diri mereka sendiri melalui musik yang dapat membantu suatu individu dalam pengungkapan emosi untuk kesehatan mental yang baik. Keempat yaitu ada pendekatan agama, di mana pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan moralitas atau akhlak, yang meliputi pengajuan melakukan berbagai syariat agama guna menjadikan manusia untuk menjalankan kehidupannya dengan baik dan lurus. Materi yang kedua yaitu langkah-langkah dalam perubahan yang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sense urgency, menumbuhkan sense of urgency di mana setiap orang akan merasa terdorong untuk segera melakukan perubahan yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan jika ditemukannya alasan atau faktor yang benar-benar kuat mengapa perubahan perlu dilakukan. Kedua yaitu build the guiding team, membantu pembentukan kelompok yang akan memandu proses perubahan atau agen perubahan yang memiliki kapabilitas yang memadai baik dari sisi anggota kelompok maupun metode pelaksanaannya. Ketiga yaitu get the right vision. Visi yang sudah ada harus diterjemahkan dalam bentuk strategi yang menantang untuk dilaksanakan. Tanpa visi yang jelas, tidak akan ada yang mau mengikuti arah perubahan yang diusung. Kalaupun ada di tengah jalan, mereka akan kehilangan arah. Keempat yaitu berkomunikasi untuk buy-in visi dan strategi. Yang disampaikan harus komunikasikan sehingga terjadi kesamaan dan pemahaman yang baik serta dapat diterima di seluruh jajaran. Visi yang baik harus berkomunikasi dengan jelas dan terarah. Kelima yaitu empower action, di mana mengatasi secara efektif rintangan-rintangan yang timbul yang dapat memantapkan pengalaman dalam mengelola perubahan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Keenam yaitu ciptakan kemenangan jangka pendek untuk meraih kemenangan-kemenangan kecil atau jangka pendek. Karena perubahan pada umumnya tidak dapat dicapai dalam tempo yang singkat, maka dibutuhkanlah milestone kecil untuk memberi tanda sudah sampai di mana proses perubahan yang dijalankan. Materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan pendidikan yang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sebagai pola dasar dan petunjuk dalam mengambil keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan dan jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan. Ketiga yaitu menghindari dari pemborosan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain. Keempat yaitu sebagai alat bagi pengembang penjaminan kualitas pendidikan. Kelima yaitu sebagai upaya untuk memenuhi dan mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Keenam yaitu mempersiapkan keputusan atau alternatif kebijaksanaan untuk kegiatan masa depan dalam pembangunan. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu
jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Ada 4 masalah. Yang pertama yaitu lemahnya komitmen bersama. Organisasi merupakan kelompok individu yang memiliki tujuan yang sama. Dari kebersamaan tersebut, organisasi membentuk sistem agar berjalan dengan teratur dan terarah untuk mencapai tujuan. Lemahnya komitmen dapat menimpa atau dilakukan siapa saja dalam organisasi, baik atasan, bawahan, pimpinan, atau anak buah. Maka dari itu, komitmen bersama untuk perkembangan organisasi harus dibangun sejak awal. Kedua yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan berlebihan. Komitmen yang lemah akan beruntut pada hilangnya kepercayaan antara individu, seperti ketidakpercayaan pimpinan terhadap bawahan atau sebaliknya, dan bisa saja sesama karyawan yang saling tidak mempercayai. Masalah ini justru menunjukkan perkembangan organisasi ke arah sebaliknya. Kemajuan yang hendak dicapai tidak akan pernah terwujud. Ketiga yaitu pembagian tugas yang tidak merata. Nah, di atas tadi telah disinggung efek dari kepercayaan dan ketidakpercayaan berlebihan yang salah satunya adalah pembagian tugas yang tidak merata. Kita dapat mengetahui praktik kepercayaan yang berlebihan dalam organisasi dari setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Misalnya 1 atau 2 orang selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan sehingga seperti tampak tidak ada orang lain selain orang itu. Adapun kelemahan yang keempat yaitu kecemburuan sosial. Nah, efek lain dari kepercayaan dan ketidakpercayaan yang berlebihan adalah kecemburuan sosial, di mana kecemburuan sosial ini bisa terjadi 2 arah, yaitu dari orang yang selalu diberi kepercayaan dan orang yang tidak diberi kepercayaan sama sekali. Nah, orang yang selalu diberi kepercayaan bisa berpandangan, wah enak ya, dia aman gak diberi tugas tambahan. Saya juga mau seperti itu. Yaitu teknik pengembangan organisasi. Ada 7 teknik pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu latihan kepekaan atau sensitive training. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Kedua yaitu konsultasi proses atau proses consultation. Tujuan konsultasi proses adalah untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi masalah organisasi melalui konsultasi dengan konsultan ahli. Ketiga yaitu third party patchmaking. Third party patchmaking digunakan untuk menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok yang terjadi di organisasi. Keempat yaitu intergroup activist. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kerjasama antara kelompok atau tim yang berbeda. Kegiatan yang dilakukan antara diskusi, permainan simulasi, dan kegiatan outbound. Kelima yaitu pembentukan tim atau team building. Melalui pembentukan tim bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan keterampilan interpersonal dalam sebuah tim. Keenam yaitu survei umpan balik. Survei feedback atau umpan balik digunakan untuk memperoleh umpan balik dari anggota organisasi atau pelanggan terkait kinerja organisasi atau produk. Ketujuh yaitu transactional analysis atau TA. Teknik transactional analysis digunakan untuk memahami dan meningkatkan komunikasi dan hubungan interpersonal antara individu. Materi selanjutnya yaitu materi keenam, tahap pengembangan dalam organisasi. Yang pertama yaitu memasuki dan membuat kontrak. Kedua yaitu mendiagnosis. Ketiga yaitu mengintervensi dan mengambil tindakan. Keempat yaitu evaluasi dan umpan balik. Kelima yaitu pemutusan atau keluar. Materi terakhir yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT atau SWOT analysis merupakan metode perencanaan strategi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor kekuatan strengths, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman atau threats yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan kegiatan usaha dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan kajian mengenai aspek-aspek lingkungan usaha,
baik yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang memengaruhi strategi pengelolaan usaha untuk mencapai tujuan usahanya. Nah, dalam penyusunan SWOT terdapat 4 langkah utama. Pertama yaitu mengidentifikasi strategi yang telah ada sebelumnya. Strategi ini mungkin tidak disusun berdasarkan kebutuhan usaha menghadapi gejala perubahan lingkungan eksternal yang ada, melainkan merupakan strategi warisan yang telah ada sejak lama. Kedua yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan lingkungan yang dihadapi oleh usaha dan masih mungkin terjadi di masa mendatang. Ketiga yaitu membuat course tabulation antara strategi yang ada saat ini dengan perubahan lingkungan usaha yang ada. Keempat yaitu menentukan kategorisasi kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strategi yang saat ini ada masih sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis di masa mendatang. Nah, jika masih sesuai, strategi tersebut menjadi kekuatan atau peluang. Kalau sudah tidak sesuai, maka strategi itu merupakan kelemahan. Adapun faktor-faktor dari analisis SWOT, pertama yaitu strength atau faktor kekuatan. Kekuatan internal organisasi menyangkut situasi dan kondisi, yaitu potensi yang dimiliki seperti cita-cita, kebijakan, tugas pokok, fungsi dan sasaran, filosofi dan tata nilai, jumlah personel, keterampilan dan pengalaman, tingkat kesetiakawanan personel, teknologi yang dimiliki. Kedua yaitu weaknesses atau faktor kelemahan. Berbagai kondisi internal yang melemahkan atau kurang kondusifnya upaya mengejar visi atau misi organisasi. Seperti pertama yaitu buruknya birokrasi organisasi, kedua yaitu lemahnya disiplin pegawai, ketiga yaitu adanya jabatan rangkap, keempat yaitu rendahnya kesejahteraan pegawai, kelima yaitu lemahnya etos kerja, enam yaitu lemahnya infrastruktur, ketiga yaitu opportunities atau faktor peluang. Faktor peluang merupakan faktor eksternal yaitu tersedia pada lingkungan yang harus dimanfaatkan oleh organisasi. Seperti pertama yaitu ketersediaan sumber tenaga kerja, kedua yaitu kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketiga yaitu kesadaran politik masyarakat, keempat yaitu jaminan keamanan. Faktor keempat yaitu threats atau faktor ancaman. Faktor ancaman ini berupa eksternal yang mungkin membahayakan kelancaran aktivitas organisasi. Seperti pertama yaitu kenaikan harga bahan baku, kedua yaitu kelangkaan pemasok material dan peralatan, ketiga yaitu bencana alam, keempat yaitu tingginya tingkat inflasi, kelima yaitu kekuatan pesaing, keenam yaitu tumpang tindihnya kewenangan antara instansi. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan materi dari tugas mata kuliah manajemen perubahan. Saya memohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan dalam penjelasan dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.